Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ketika saya ceramah seperti ini, ternyata masih juga banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, tapi setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk pegang handphone. Setan itu, bos, berusaha mempengaruhi perhatian supaya tidak dengar ceramah. Itu setan itu. Jadi simpan dulu HP-nya, kita dengar ceramah dulu sebentar. Nah, tidak usah rekam, ibu. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Nah, barulah dia simpan itu HP-nya. Baru kenapa bapak-bapaknya yang ketawa? Simpan dulu handphonenya, ndak usah rekam. Kalau ibu rekam, suaranya tidak jelas, gambarnya tidak jelas. Saya mau dengar Ustadz, gampang. Gimana caranya? Tuh ada kamera saya bawa. Ya, gambarnya jelas, sudah diedit, suaranya jernih. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Nah, iya, kalau ada iklan jangan di skip. Kalau bapak skip, bapak dapat ilmu, saya tidak dapat apa-apa. Ya, alhamdulillah. Simpan dulu handphonenya ya. Saya biasanya memang tidak berkenan kalau siaran langsung. Ya, kenapa? Beberapa kejadian kalau kita siaran langsung ada kepleset lisan kita. Kalau begini kan enak, yang mendengar khusus muslim muslimah. Tapi kalau sudah masuk ke dunia maya, itu non muslim pun mendengar. Siapa tahu ada yang berbeda keyakinan kita, akhirnya marah. Saya kasih contoh, guru kita Ustadz Abdul Somad. Ustadz ditanya siaran langsung, bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab, haram apabila azan berkomandan kalian masih main catur. Dipotong itu azan, maka yang nampak haram. Marahlah seluruh pemain catur dari Sabang sampai Merauke. Padahal ada di situ azan, kau tidak datang ya haram. Saya juga ditanya, Ustadz Das'ad bagaimana hukumnya main catur? Haram. Masa Ustadz? Haram. Kenapa bisa? Kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita simpan dulu handphone, kita dengar dulu ceramah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk, Bu, bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. 20 dong, ada kaki. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu? Oh, itu malaikat yang Allah hadirkan untuk mencatat air ketika hujan. Kira-kira ada yang bisa mencatat air hujan? Ada, Pak? Biar sebanyak duitnya Pak Sandi, tidak bisa dicatat itu. Ya kan? Kenapa tidak bisa dicatat air hujan? Jumlahnya banyak,
Jatuhnya bareng-bareng, laju. Biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa dicatat. Ini banyak bareng-bareng laju, nggak bisa dicatat. Begitu banyaknya. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat pencatat hujan, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kau lihat ini saya sibuk mencatat. Saya catat yang jatuh di gunung, di laut, di darat, semua aku catat ya Muhammad. Satu yang tidak bisa aku catat, apa? Ketika umatmu berkumpul di rumah Pak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Mereka duduk bareng-bareng, lalu mereka bersalawat kepadamu bareng-bareng. Saya tidak bisa mencatat betapa banyak yang Allah turunkan rahmat di rumah itu. Kalau Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan duha, tidak bisa memperbanyak amal dengan bangun masjid, tidak mungkin memperbanyak amal dengan haji tiap tahun, tidak bisa. Lalu perbanyaklah amal ketika duduk seperti ini, salawat bareng-bareng. Itu pahalanya lebih banyak daripada air yang hujan ketika turun hujan. Maka saya mau ajak kita salawat. Bisa? Bisa? Ayo kita ikut bareng-bareng. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Haji Salahuddin, Bapak Sandi Salahuddin Uno, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Australia, orang Eropa, orang Amerika datang ke Bali mengeluarkan uang ratusan juta hanya untuk melihat sawah yang bertingkat-tingkat. Itu orang Amerika, Eropa, Australia datang hanya untuk melihat sawah yang bertingkat-tingkat. Alhamdulillah saya tidak perlu keluar uang banyak-banyak. Ketika ada di kampung, saya pergi jalan-jalan sedikit tidak sampai 1 kilo, saya keluar dari rumah saya di kampung, saya sudah bisa melihat hamparan sawah yang ada di kampung saya. Orang-orang Eropa, Amerika, luar negeri datang ke Indonesia, mengeluarkan duit sampai puluhan juta untuk apa? Melihat laut kita yang cantik pantainya dan putih pasirnya. Tunjukkan saya di Indonesia kabupaten yang tidak ada pantainya. Kita tidak perlu mengeluarkan duit untuk melihat pantai kita yang indah. Orang Amerika, Eropa, luar negeri datang ke Indonesia untuk apa? Melihat alam kita, mengeluarkan duit. Alhamdulillah kita Indonesia tidak perlu mengeluarkan duit. Bapak pergi ke Tanah Suci. Begitu mau landing, apakah di Jeddah atau di Medina atau di Riyadh, begitu mau pesawat landing, apa yang kita lihat? Apa Bapak pernah melihat gunung yang hijau seperti di Indonesia? Di sana gunungnya coklat karena original batu, tidak ada rumputnya. Makanya mereka datang ke Indonesia, terutama ke Bogor, mengeluarkan duit sampai ratusan juta hanya untuk melihat gunung-gunung yang hijau. Kita alhamdulillah tidak perlu mengeluarkan uang untuk melihat hutan yang hijau. Pohon kita tumbuh subur. Alhamdulillah. Itu alamnya. Saya kumpulkan anak-anak kader-kader mubalik di Sulawesi. Kau tunjukkan negara Indonesia, negara seperti bebasnya Indonesia dalam beragama. Tidak usah jauh dulu ke Eropa. Kita nyebrang ke tetangga kita, Malaysia. Di sana mau ceramah, oh tidak gampang orang ceramah bos. Kau harus punya permit, izin dari pemerintah kerajaan, baru boleh kau ceramah. Sebelum ceramah, sampaikan dulu apa naskah ceramahmu kepada, kalau di sini setingkat Kementerian Agama, diperiksa dulu, baru boleh tampil ceramah. Indonesia, biar anak-anak yang baru belajar agama 1 bulan, sudah bisa ceramah di masjid. Cari saya negara yang bebas membangun masjid seperti di Indonesia.
Malaysia, bapak mau bikin masjid, biar bapak punya duit banyak, tidak dikasih izin sama kerajaan, tidak bisa bikin masjid. Di Indonesia, alhamdulillah, belum lagi rumah ibadah, belum lagi namanya pesantren. Saudi saja, Saudi pusat Islam, awal pergerakan Islam, bikin pesantren di sana. Pikir bapak gampang? Tidak, ceramah aja di masjid tanpa izin raja tidak bisa. Di Indonesia, alhamdulillah, punya duit, kumpulkan anak-anak, bikin penghafal Quran, jadi pondok di rumah, tidak perlu izin, selesai. Itulah sebabnya saya sampaikan, adik-adik yang lagi belajar di Mesir, baru-baru saya datang. Fakta-fakta kejadian inilah yang tidak boleh kau berhenti mencintai negaramu. Kita tahu negara kita belum sesuai harapan yang kita mau. Disuruh ngurus laut, malah ada dibajak laut. Disuruh ngukur hukum, malah mempermainkan hukum. Apa boleh buat? Tapi di sini kita lahir, di sini kita besar, di sini kita dakwah, di sini kita berkeluarga, di sini kita ngurus anak-anak istri kita. Maka inilah negara kita. Tidak boleh menjadi alasan untuk membencinya. Maka cara mencintai negara kita, satu, bersyukur. Gimana cara bersyukurnya, Ustaz? Pertama, bersyukur dengan melafazkan hamdalah. Kalau bapak muslim, alhamdulillahi rabbil alamin. Supaya berbekas di hati, ucapkan ucapan itu, usahakan ucapannya di mulut, kedengaran sedikit di telinga, dan ucapkan secara fasih. Kalau bapak ucapkannya tidak terdengar telinga, kemudian ucapannya juga tidak fasih, biasanya tidak berbekas di hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tak ikhlas betul. Ditelepon kawan, naik saham, alhamdulillah. Apa artinya itu, bos? Kan tidak berbekas di hati. Coba bapak amalkan deh, coba bapak amalkan. Kedengar sedikit di telinga, usap dada, alhamdulillahirabbil alamin. Pasti ada bekasnya. Kalau bapak cuma ucapkan tidak ikhlas dan tidak, cara mengucapkannya juga tidak fasih, tak berbekas itu. Bapak berzikir 24 jam tapi tidak pasti caranya, tidak bagus pengucapannya, tidak ada bekasnya. Saya biasa heran di masjid Pak Menteri, sama-sama subhanallah dibaca, sama-sama 33, sama-sama mulainya, saya baru 11 dia sudah sampai. Dia bilang saja sembilan. Kalau sudah gue yang kepala sembilan. Apa artinya itu sunnah? Dullah. Ada dullah di sampingnya, apa kau panggilkan saya? Siapa panggil kau? Itu saya dengar tadi dullah. Ucapkan dengan fasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Langkah pertama. Jadi tadi Pak Menteri umumkan, alhamdulillah pergerakan ya naik. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, anjuran agama, sujud syukur. Bagaimana cara sujud syukur? Sama sujudnya ketika sholat, cuma tidak harus ada rukunya, tidak harus ada wudunya, dan tidak harus di tempat ibadah, rumah ibadah. Nah, di mana saja. Tiba-tiba dengar kabar, alhamdulillah anakmu lulus PNS. Alhamdulillahirabbil alamin. Perhatikan, tempat sujud di kantor samping meja sujud. Apa yang kita ucapkan? Terserah ibu, boleh dengan kreativitasnya masing-masing, boleh dengan kalimat ini. Ya Allah, terimalah sujud hamba ini sebagai tanda terima kasih dan syukur hamba kepadamu atas nikmat yang engkau berikan kepadaku. Sujud. Di mana, Ustaz? Samping meja kerja boleh. Di mana boleh? Di teras. Ketika lagi duduk-duduk tiba-tiba bersujud, boleh. Jalan raya, boleh. Yang penting tidak ada lalu lalang mobil. Kalau ada, bos, kau ditabrak mobil, belen-belen namanya itu. Ya, jelas. Sujud syukur. Yang ketiga, caranya seperti yang dijelaskan tadi Pak Menteri, adalah bertafakkur. Apa itu tafakkur? Evaluasi diri. Apa yang dievaluasi? Satu, kalau kita berkaitan dengan tahun, sudah seberapa banyak umur yang kita lakukan Allah berikan ini untuk kebaikan. Bapak-bapak, tahu enggak? Ketika kita di padang mahsyar,
Padang Mahsyar itu, kata Nabi, seluruh manusia dikumpul dari Sabang sampai Merauke, dari Adam sampai kiamat. Berapa triliun manusia itu? Bayangkan Pak, berapa triliun manusia dari Adam sampai kiamat, dan kita kumpul satu tempat dan dipanggil satu-satu dan diadili oleh satu Khalik, satu Allah, satu loket. Ini kan baru-baru kita vaksin toh, Gelora Bung Karno, ribuan orang ngantri dari pagi sampai sore, pasti giliran habis vaksin ulang lagi besok. Padahal kita ngantri dari pagi, ngantrinya ada musik kita dengar, ngantrinya ada konsumsi, ngantrinya di bawah tenda kadangkala ada AC-nya. Di Padang Mahsyar jangan pikir ngantrinya ada konsumsi, tergantung amal. Dan pada saat itu kita dipanggil satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Nenek kita yang duluan wafat? Tidak. Siapa dulu dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Sandiaga Salahuddin Uno, Dasat Latif. Nah, itu dulu dipanggil. Tony, Joni, Rudi, Ningsi, Nining, Titi, Tuti. Ah, di belakang dipanggil juga Pak, tapi di belakang. Ini silahkan baca di kitab Durratun Nasihin. Dipanggil juga, tapi Bapak lama panggilnya. Gimana kalau sudah terlanjur nih Ustadz namaku ini? Misalnya namanya sudah terlanjur Lionel Messi. Gimana itu Ustadz? Ya sudah diislamkan hari ini masuk tahun baru. Gimana cara mengislamkannya? Tidak usah diubah kita punya ijazah. Cukup tambah di depannya Muhammad Lionel Messi. Tidak nyambung Ustadz, biar aja. Yang penting kau selamat di akhirat. Ya kan? Masih ingat? Dia ketawa bos, saya serius ini. Jadi Bapak bayangkan yang punya nama-nama lain-lain, ya, islamkan tahun baru. Tidak mesti dirubah ijazah, ijazah tidak berlaku di akhirat. Mulai besok kita grup WhatsApp semua. Mulai hari ini demi menyempurnakan keislaman saya. Misalnya namanya tadi Desi Ratnasari, kan? Misalnya kan? Nah, kita tambah di situ Siti Desi Ratnasari. Tidak nyambung Ustadz. Biar yang penting aman di akhirat. Bapak masih ingat almarhum Bapak Presiden, Bapak Pembangunan Republik Indonesia, Pak Harto. Sebelum haji di TV-TV waktu itu didominasi oleh TVRI, nama beliau hanya Soeharto. Setelah haji dan diislamkan namanya raja waktu itu, lalu ditambah dengan nama Muhammad Soeharto, istri beliau ditambah Siti di depannya. Panggillah kita satu-satu, dan pada saat itu ya diperiksa kita. Maka cara bersyukurnya adalah dengan sujud syukur lalu evaluasi. Dan di Padang Mahsyar ada 4 pertanyaan dulu, seleksi berkas lah kira-kira. Seleksi berkas. Jadi sebelum berangkat kaki kita, kata Nabi, sebelum beranjak kaki kita di Padang Mahsyar kelak, ada 4 pertanyaan yang disodorkan untuk dijawab. Hari ini sebagai tanda terima kasih saya kepada Pak Menteri yang mengundang saya di sini, saya bocorkan ini soal. Silakan siapkan jawabannya. Ya, tidak usah kasih tahu yang tidak hadir. Nah, satu yang akan ditanya adalah umurmu kau gunakan untuk apa? Bapak sudah bisa jawab itu. Yang berkaitan umur ada 2 pertanyaannya. Lalu dijawab lagi, masa mudamu kau gunakan untuk apa? Sudah, silakan. Pak Sandi pasti sudah bisa tahu masa mudanya apa. Ya? Pertama kali saya lihat Pak Sandi ini waktu saya kuliah di Jalan Utama Makassar. Waktu itu saya ingat sekali iklan Bank Bukopin warna kuning. Saya ingat sekali, saya bilang, gagah betul ini, kayak orang bule, ya kan? Di situ Bank Bukopin, Sandi S. Uno. Saya, oh mungkin anaknya Ibu Min Uno ini. Kan zaman saya sekolah, Ibu Min Uno terkenal juga sampai sekarang, ya. Nah, oh, bisa dibayangkan, sudah bisa dicatat gimana masa muda kita. Dan hebatnya Allah, ibarat film, Pak Menteri, sebelum ditayangkan itu film di akhirat, masih ada waktu untuk mengedit. Karena semua akan ditayang kehidupan para kita di Padang Mahsyar nanti. Dan itu ditayang satu demi satu, Pak. Seluruh penduduk dunia itu melihat. Oh, pantas hilang kursi di kantor. Ternyata kau yang bawa. Sudah ditulis inventaris kantor kementerian, ada di rumahnya. Oh, Pak, security yang dipecat, ternyata ini yang ngambil.
Itu di syuting semua. Ini kamera ini, CCTV di kantor Pak, mati listrik, tidak ada lagi bisa merekam. Tapi kameramennya Allah, Raqib dan Atid, mencatat 24 jam. Dan dia selalu siaga. Begitu pegang tangannya sekretaris, misalnya selingkuh tipis-tipis, di zoom. Tanda tangan salah gunakan tangan kita, di zoom. Dan pada saat nanti di padang mahsyar ditayangkan semua film-film kita. Alhamdulillah, maha pengasihnya Allah. Sebelum ditayang film itu, Allah kasih, edit kau dulu filmmu dah saat. Sebelum tayang, edit nih, hapus yang tidak penting, hapus yang bikin kamu malu. Hapus. Apa hapusnya? Itulah taubat. Itulah taubat. Allah kasih. Silakan hapus sebelum tayang. Taubat. Dan hebatnya Allah kita, Tuhan kita, beda dengan manusia. Saya datang, Bapak datang sama saya, Ustaz, maafkan saya Ustaz. Kenapa? Ada dulu hilang sendalmu toh? Iya, waktu kopi ceramah, saya ngambil itu. Jengkel saya kau bahas terus tentang hamar, kayak kau sindir saya. Saya sudah taubat, saya ngambil sendalmu. Saya bilang apa? Oke, saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Masih ada syaratnya. Pak Sandi mohon maaf, dulu pilpres Bapak minta bikin baleho 10, cuma 5 saya bikin. Maafkan saya Pak. Saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan saya. Ini semua ini tim sukses yang sukses sendiri. Kan? Ada begitu di sini? Tidak ada kan? Tidak ada. Oke? Kalau manusia masih ada tapinya. Tapi Allah, bapak maksiat, banyak melakukan dosa dan kesalahan. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, kau datang bawa dosa penuh langit dan bumi, ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Coba bayangkan. Dijelaskan pula, kau datang membawa dosa dengan berjalan, maka aku menyambutmu dengan berlari. Dan hebatnya lagi Allah, Tuhan kita, kita datang mengakui dosa dan kesalahan kita, Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Sudah salah, sudah maksiat, sudah ngaku dosa, datang mengaku dosa. Lalu Allah katakan, saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Maka akhir tahun ini, setelah bersyukur, berevaluasi, umur kita gunakan untuk apa? Maka berikutnya lagi, rezeki yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan, jabatan yang Allah berikan, sudah seberapa banyak digunakan untuk fisabilillah, jalan